Pernah gak sih lo ngerasain momen dimana ada seseorang yang kayaknya gak pernah mau keluar dari kepala lo? Lo bangun tidur, inget dia, lagi makan, kepikiran dia, nonton film, kebayang dia. Dan yang paling ngeselin, pas mau tidur, malah pikiran lo muter-muter soal dia. Kayak ada playlist khusus di otak lo yang isinya cuma nama dan wajah dia. Anehnya, ini bisa kejadian bahkan kalau lo udah gak ketemu dia bertahun-tahun. Atau lebih parah lagi, sama seseorang yang sebenarnya gak pernah benar-benar punya hubungan sama lo. Kayak gebetan yang cuma sebatas tatap-tatapan. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini tanda cinta sejati? Atau justru ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi di otak lo? Di video ini, gue bakal kupas tuntas fakta psikologis di balik kenapa lo terus memikirkan seseorang. Siap-siap, karena jawabannya bisa jadi lebih rumit dari sekadar gue cinta sama dia. Jadi, tonton sampai habis, biar lo bener-bener ngerti kenapa pikiran lo gak bisa lepas dari dia. Pertama, kenapa otak kita terus mikirin seseorang? Jadi, gini bro, otak manusia itu punya cara kerja yang unik banget. Ketika lo mikirin seseorang secara terus-menerus, ada proses biologis dan psikologis yang terjadi. Yuk, kita bahas satu-satu dopamin dan adrenalin. Otak lo lagi high secara emosional. Setiap kali lo mikirin seseorang yang lo suka, otak lo ngelepasin dua hormon utama, dopamin dan adrenalin. Dopamin itu hormon kebahagiaan. Ini sama kayak yang keluar waktu lo dapet notifikasi dari dia pechat lo di Bells. Atau waktu lo lihat fotonya. Dopamin bikin lo ngerasa bahagia dan pengen terus-terusan dapet dosis itu lagi. Adrenalin muncul ketika ada sensasi deg-degan. Misalnya, pas lo nunggu balasan chat dia, atau lihat dia dari kejauhan. Ini bikin lo semakin ketagihan buat mikirin dia. Karena perasaan senang plus deg-degan, ini menciptakan semacam adiksi emosional. Jadi, bukan cuma soal cinta. Otak lo literally kecanduan sama perasaan yang muncul waktu lo mikirin dia. Zeigarnik Effect. Pikiran lo terjebak di hal yang belum selesai. Ada satu teori psikologi keren yang namanya Zeigarnik Effect. Ini adalah fenomena di mana otak manusia cenderung ingat hal-hal yang belum selesai daripada yang udah kelar. Contohnya gini, kalau hubungan lo sama seseorang berakhir secara gantung kayak ghosting, putus tanpa alasan jelas, atau ada kata yang gak pernah sempet lo ucapin, otak lo bakal terus membuka file itu. Kenapa? Karena otak lo suka kepastian. Waktu sesuatu belum selesai, otak lo kayak browser yang banyak tabnya, bikin lo stuck dan terus-terusan muter-muter di pikiran soal dia. Makanya, semakin gak jelas akhir dari hubungan lo, semakin susah buat lo berhenti mikirin dia. Koneksi emosional, makin kuat perasaan, makin nempel di pikiran. Otak kita dirancang buat ngerekam momen yang punya emosi tinggi. Waktu lo bahagia banget, karena dia, otak lo nyimpan itu dalam folder spesial. Tapi, waktu lo sakit hati karena dia, otak lo juga nyimpen itu di folder yang sama. Semakin kuat emosinya, baik senang atau sedih, semakin sulit buat pikiran lo ngelepasin dia. Itulah kenapa lo bisa terus mikirin mantan yang nyakitin lo, bahkan lebih lama daripada mikirin orang yang sebenarnya baik sama lo. Kedua, apakah ini tanda cinta sejati? Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apakah ini tanda cinta sejati? Jawabannya, nggak selalu. Kita harus bedain antara cinta sejati dan obsesi emosional. Cinta sejati itu tenang, lo pengen dia bahagia. Meskipun itu gak selalu bareng lo. Lo mikirin dia bukan karena lo butuh dia buat ngisi kekosongan di hati lo, tapi karena emang ada koneksi yang tulus. Ada rasa damai setiap kali lo inget dia. Biasanya, cinta sejati justru gak bikin lo cemas atau takut kehilangan setiap saat. Obsesi emosional sebaliknya. Obsesi emosional itu lebih ke arah candu. Lo terus mikirin dia, bukan karena lo cinta, tapi karena lo takut kehilangan dia. Ada perasaan posesif atau pengen menang atas hati dia. Lo lebih sering ngerasa gelisah atau hampa waktu dia nggak ada. Ini kayak lo suka seseorang bukan karena dia, tapi karena cara dia bikin lo ngerasa berharga. Jadi hati-hati, nggak semua pikiran yang terobsesi sama seseorang itu tanda cinta sejati. Bisa jadi lo cuma ketagihan emosinya. Ketiga, kenapa lo sulit berhenti mikirin dia? Terus, kenapa susah banget buat berhenti mikirin dia? Ini beberapa alasan psikologisnya. Nostalgia yang dimanipulasi otak. Otak lo suka nge-rewind kenangan manis
Tapi masalahnya, otak itu suka memoles memori. Jadi yang lo ingat cuma momen-momen terbaik, bukan realitanya. Lo lupa gimana dia pernah nyakitin lo, tapi malah keinget senyumnya atau kata-kata manisnya. Kekosongan emosional. Kadang lo mikirin seseorang bukan karena dia spesial, tapi karena lo lagi kosong. Pikiran itu muncul buat nutupin perasaan sepi atau kurangnya validasi dari orang lain. Belum ada closure. Hubungan yang berakhir tanpa penjelasan bikin otak lo kayak program error. Lo ngerasa ada file yang belum di-close, jadi pikiran lo terus loading nyari jawaban. Keempat, gimana cara berhenti mikirin seseorang? Sekarang, gimana cara ngatasinnya? Sadari dan terima. Stop! Bilang gue harus berhenti mikirin dia. Justru, semakin lo ngelawan pikiran itu, semakin kuat dia muncul. Terima kalau wajar buat mikirin dia. Lalu perlahan biarin pikiran itu berlalu. Alihkan fokus. Cari kegiatan baru yang bisa ngeluarin dopamin dari hal lain. Olahraga, belajar skill baru, atau ngumpul sama teman-teman. Tulis perasaan lo. Nulis jurnal bisa membantu lo memindahkan pikiran dari kepala ke kertas. Ini bikin otak lo lebih ringan. Batasin stimulasi. Unfollow, mute, atau blokir sosial media. Dia kalau perlu, ini buat ngasih waktu buat pikiran lo. Detox dari dia. Jadi kesimpulannya, terus mikirin seseorang itu gak selalu soal cinta. Kadang, itu soal otak lo yang kecanduan perasaan tertentu. Komen di bawah. Siapa orang yang akhir-akhir ini sering banget lo pikirin? Dan menurut lo, itu cinta sejati atau obsesi emosional? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar lo gak ketinggalan konten menarik lainnya.